Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas konflik manajemen PSS dan supporternya. Nah, bagaimana kok bisa terjadi konflik antara manajemen dan supporternya ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, cerita panjang tentang PSS Sleman masih belum berakhir. Tuntutan dari supporternya pun masih belum berakhir sampai di sini saja. Nah, saya tahu tuntutan supporter PSS Sleman ini bahkan sangat tinggi sekali terhadap tim maupun manajemennya. Bahkan supporter PSS Sleman sendiri menuntut tim ini, manajemen ini ataupun media PSS ini agar bisa sehat sesehat-sehatnya, dan agar tim ini tuh juga berprestasi setinggi-tingginya, bukan hanya cuma mungkin lokalan saja ya, mungkin bisa mencapai Asia ataupun gimana nanti. Target mereka memang sangat tinggi sekali terhadap tim ini. Makanya mereka itu tidak pernah main-main ketika untuk menuntut tim ini itu menjadi lebih baik. Bahkan mereka mau mengkritik dari segi hal sekecil apapun, itu mereka kritik, itu mereka tahu. Ya, inilah yang dinamakan supporter yang menurut pandanganku yang bagus itu ya seperti ini. Ini namanya supporter. Kalau penonton umum itu tugasnya nggak mengkritik, mereka hanya datang nonton bola, menikmati pertandingan, menang atau kalah itu ya udah gitu aja. Itu namanya penonton. Tapi kalau menurut pandanganku supporter itu dalam arti kan mereka itu sudah punya rasa kebanggaan ataupun memiliki klubnya. Berarti mereka juga tanggung jawab terhadap timnya mereka sendiri dong, Pak. Ketika timnya mereka itu lagi sakit ataupun lagi tidak sehat atau lagi konflik seperti ini, ya mereka harus tahu, mereka harus bisa menyelesaikan itu. Karena tim ini tuh sudah jadi bagian dari mereka, sudah jadi bagian dari kebanggaan mereka. Nah, menurut pandanganmu sendiri, Cuk, soal konflik PSS Sleman sendiri yang tidak selesai-selesai ini gimana nanti? Endingnya tim ini akan seperti apa ya nanti ya? Jika saja supporter PSS Sleman atau Brigata Kurvasus sendiri ini sudah tidak menuntut timnya, itu berarti timnya sudah menjadi gimana ini? Gini, kita lihat dari awal dulu ya, John. Masalah PSS Sleman ini kan kita melihat dari sudut pandang kita sendiri sih sebenarnya, dari luar lah. Ini pertama-tama soal pemain, John. Lihat pas Piala Menpora, nah atau sebelum Piala Menpora, pembelian pemain PSS. Nah, para supporter PSS Sleman ini terutama pas ketika Piala Menpora banyak mengkritik terutama pelatih dan pemain. Nah, kalau pelatih ya Coach Dejan, kalau pemain ya Mas Arthur ya. Nah, dua orang ini sering dikritik oleh supporter PSS Sleman. Nah, ini kan tanda-tanda tim sedang tidak kondusif ya, dikala peralihan manajemen baru dan malah terjadi masalah seperti ini. Yang kedua, kita lihat itu masalah media officer PSS Sleman, masalah statement dari uploadan media officer PSS Sleman yang menyebut bahwa tentang di luar ekosistem. Nah, ini kan membuat supporter sakit hati ya, bahwa mereka seperti dianggap konsumen, padahal kita tahu bahwa supporter PSS Sleman ini terutama BJS itu menghidupi klub ini selama bertahun-tahun, bahkan dari tragedi sepak bola gajah sampai sekarang ya, berjuang mati-matian untuk PSS Sleman. Tapi dengan bahkan banyak akun Twitter yang mengkritisi soal ini ya, terutama mafia wasit sering jokes tentang masalah media officer PSS Sleman ini. Nah, yang terakhir ini soal pembelian pemain, yaitu launching PSS Sleman yang tidak memberitahu supporternya. Nah, ini berbagai masalah seperti ini ya kita harapkan nanti cepat selesai ya. Tapi menurutku dilihat dari banyaknya masalah ini ya kayaknya akan lama sih. Ya betul. Nah, masalah di PSS Sleman itu sangat banyak sekali ya. Bahkan mereka itu sampai tahu soal sedetail-detailnya. Bahkan mereka itu tahu tugas dari manajemen satu persatu per orang di dalam manajemen itu seperti apa. Nah, bahkan mereka itu mengkritik soal salah ucapan saja di-upload di YouTube ya. Itu di kanal YouTube PSS Sleman itu salah satu manajemen itu menyebutkan
yang mengkritik itu ekosistem di luar PSS. Nah, yang dipermasalahkan oleh supporter PSS Sleman sendiri ya karena ini yang membuat sakit hati oleh para supporter PSS Sleman ya, karena ada kritikan tersebut mereka itu seperti tak dianggap, bahkan mereka itu seperti tak digubris ya. Padahal yang pernah menghidupi tim ini, dari tim ini mulai terpuruk sampai tim ini tuh mulai bangkit seperti ini ya karena mereka itu, karena loyalis dari Brigata Kurva Susen. Bahkan mereka itu rela memberi royalti setiap tahun, memberi ya seperti bonus-bonus untuk para pemain dan staf kepelatihannya pada saat memang tim ini dalam kondisi terpuruk ya pada saat itu. Nah, mereka merasa, wih, wei sopo cah nyarane kemaki bate kan ngelok-ngelok ke aku koyo ngono. Wah, itu membuat para fans Sleman fan ini sakit hati dengan ucapannya. Walaupun saya sudah dengar kabar hari ini tadi media PSS Sleman sendiri membuat klarifikasi soal salah ucapan tersebut ya. Nah, salah ucapan tersebut diklarifikasi oleh media PSS Sleman yang pada saat itu salah ucap ataupun ya manajemennya itu teledor lah, saya bilang bisa seperti itu. Nah, ataupun kilaf. Tetapi mereka sudah membuat luka bagi para Sleman fans sendiri. Tidak hanya itu saja, mereka itu media officernya dianggap oleh para Sleman fans ini, media officer PSS sendiri dianggap lebih mundur daripada zaman era waktu dikelola oleh para supporternya sendiri pada saat itu ya. Nah, mungkin karena itu ya, karena streaming tidak ada, karena ya medianya itu dianggap oleh para Sleman fans ini kemunduran bagi mereka. Nah, ya itu memang hal-hal sekecil ini ketika sudah diperhatikan oleh para supporternya ataupun para fans klubnya, berarti memang menurut pandanganku sih fans dari PSS Sleman sendiri ini sangat detail sekali. Bahkan mereka itu sangat tahu dan sangat paham sekali timnya itu lagi kondisi kayak gimana, timnya itu lagi gimana, itu mereka itu sangat paham sekali. Nah, bahkan mereka dulu pernah mengkritik soal tim ini tuh waktu didatangkan awal investor baru ini. Mereka itu mengkritik bahwa pada dasarnya loh, tim kui biasanya tidak pernah jor-joran tuku pemain koyong ini, tuku pemain ibaratnya ngasak. Nah, seperti itu tim ini tuh sebenarnya tidak pernah gitu. Bahkan tim ini tuh lebih seringnya memanfaatkan pemain-pemain muda itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi bintang. Tapi mereka itu juga kaget. No, supporter di Indonesia yang itu sangat jarang loh, ketika didatangkan pemain bintang itu malah dikritik, itu sangat jarang sekali. Nah, ketika tim tersebut mendatangkan pemain bintang, kebanyakan para supporter Indonesia ini juga sangat senang. Mereka juga sangat wah timku sangar, timku untuk pemain bintang ini. Wah, mereka malah mengkritik gerakan manajemen yang seperti itu. Mereka ini tidak mudah sekali disogok dengan para pemain bintang ataupun ya embel-embel lainnya. Mereka tetap pada satu tujuan. Tujuan mereka soalnya sangat tinggi targetnya. Ketika manajemen itu melenceng daripada target ini, berarti manajemen tidak mau satu jalur dengan mereka gitu. Nah, mungkin maksud mereka itu sangat bagus ya, ketika mereka itu bermindset juara di Asia ataupun gimana, itu ya memang harus melakukan hal-hal sekecil itu. Mereka sudah merangkum banyaknya buku persepak bolaan, dirangkum menjadi 8 tuntutan ya karena itu. Nah, mungkin BJS itu maksudnya bagus ya, tapi manajemen juga kurang peka terhadap mereka gitu. Nah, ya kembali lagi soal pemain. Ya memang dari dulu kita juga sama seperti BJS ya, mengkritisi manajemen PSS, walaupun kita juga secara secara resmi bukan anggota BJS atau gimana, tapi kita memang juga cinta dengan klub-klub daerah Jateng dan DIY. Semua kita cintai lah. Ya kita dari Java Football ya ikut mengkritik pergerakan manajemen PSS tentang soal pemain. Kita lihat bahwa ternyata talenta muda binaan PSS itu luar biasa, enggak kalah jauh dengan pemain-pemain bintang yang dihadirkan PSS sekarang. Kita lihat Sadam Ghaffar, dia kan pemain binaan PSS Sleman dan ternyata bisa gacor di Piala Menpora, bahkan dipanggil timnas senior. Nah, terus kritikan dari ultras PSS ya di Twitter itu juga mereka sangat sangat
kecewa dengan manajemen PSS yang kurang memantau bakat-bakat muda dari pemain binaan PSS sendiri. Lihat ada pemain Garuda Select itu pemain PSS yang menjadi top skor. Nah itu kok sampai sekarang bahkan di Piala Menpora kemarin nggak diorbitkan. Itu kan nanti kan takutnya pemain muda kalau kurang jam terbang atau kurang dimaksimalkan ya bakatnya akan hancur atau enggak malah pindah ke klub lain berprestasi di klub lain lah. Marai gelo kan sing bina angel-angel dari bocah gede malah dipek klub liya. Nah, kalau klub yang lain itu klub luar negeri nggak masalah, malah kebanggaan. Tapi ya kalau sesama klub Indonesia yang ambil ya itu sebuah sebuah kekecewaan dan tamparan keras bagi manajemen PSS Sleman. Ya betul sekali ya, kalau soal itu saya sudah paham ya, talenta muda Sleman itu sangat bagus sekali, memang tidak diragukan lagi untuk PSS Sleman sendiri. Saya harap konflik PSS Sleman dengan supporternya ini sampai di sini dan mereka itu mau bergerak mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh para supporternya, yaitu tim ini tuh manajemen sehat, tim ini juga berprestasi. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.